Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di Podcast Nesa. Perkenalkan, nama saya Halila Poziana dan rekan saya Dela Kamelia. Hai Sobat Podcast, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Amin. Hari ini kita berdua akan membawakan podcast dengan tema yang berjudul Peran serta generasi muda pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Dengan tamu yang tentunya tidak kalah spesial nih dengan tamu-tamu sebelumnya. Beliau adalah Aibtu Terto Wibowo. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di Podcast Nesa. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mungkin boleh sapa dulu Sobat Podcastnya hari ini. Selamat siang Sobat Popnes, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pertanyaan nih Pak, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai pengalaman Bapak sehingga Bapak sekarang bisa berhasil menjadi Paur Subbag Dalpres ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik Nesa. Saya menjadi anggota Polri dilantik pada tahun 2000 dan pada saat ini saya menjabat Paur Subbag Dalpes Bab SDM Polres Lampung Utara. Saya menjabat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dan alhamdulillah di jabatan tersebut sebagian tugas saya adalah bidang penerimaan anggota Polri yang tentunya dalam upaya merekrut adik-adik menjadi anggota Polri, kami melakukan sosialisasi khususnya ke sekolahan-sekolahan. Dan hari ini pun adik-adik mengundang kami itu dalam rangka masalah penerimaan anggota Polri ya. Iya, betul sekali Pak. Jadi itu juga salah satu bentuk interaksi kami dengan adik-adik pelajar tentang sosialisasi menjadi anggota Polri. Oke, baiklah Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke Bapak. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, bagaimana kami para pelajar ini bisa menjadi mengabdi sebagai calon anggota Polri? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan adik-adik, saya memperkenalkan rekan saya, Bribda Raffi. Ini kebetulan termasuk penerimaan anggota Polri dari jalur prestasi ya, rekrutmen proaktif. Nah, jadi jalan para adik-adik pelajar SMA, SMK untuk menjadi anggota Polri itu yang pertama harus disiplin ya, disiplin dalam belajar. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk menjadi anggota Polri syaratnya nilainya harus cukup. Nah, yang kedua tentunya harus berbadan sehat dan berupaya mendapatkan prestasi. Karena itu pada saat tes juga itu ada jalur-jalur prestasi. Jadi andai kata adik-adik memiliki prestasi, tentunya itu salah satu faktor pendukung untuk menjadi anggota Polri. Apa saja nih Pak persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi calon anggota Polri? Anggota Polri, untuk menjadi anggota Polri itu syarat-syarat yang diperlukan ialah yang pertama dia warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Setelah itu dia lulusan dari lengkap ya, dari SD, SMP, SMA. Ada juga SMK. Adapun bisa dari D1 sampai S1. Untuk persyaratan yang sifatnya lebih khusus, yang pertama yaitu dia berijazah SD, SMP, SMA sampai S1. Yang kedua berbadan sehat walafiat.
Terus secara administrasi itu dari KK, KTP, akte itu harus lengkap dan berdomisili di Polda setempat itu minimal 2 tahun. Oh, gitu ya Pak. Ya. Kita kan dari SMK nih Pak. Mm-mm. Nah, bisa nggak sih SMK ini bisa menjadi anggota Polri dan gimana arahannya? Ya. Kebetulan saya membawa peraturan Kapolri ya. Kapolri yang peraturan Kapolri yang pengumuman Kapolri yang nomor Peng 15 Romawi 4 tahun 2024 ya untuk penerimaan tahun ini. Jadi di sini dijelaskan Dek, untuk SMK khususnya adik-adik SMK itu ada jurusan pada saat penerimaan anggota Polri pada saat tahun ini. Iya. Itu yaitu jurusan SMK yaitu desain grafis, teknik komputer dan jaringan, teknik elektro, teknik rekayasa perangkat lunak, multimedia, teknik audio dan video, desain komunikasi visual, dan teknologi informasi jaringan. Jadi untuk adik-adik SMK bisa memasuki pada jalur Bakomsus yang seperti jurusannya seperti saya jelaskan tadi, Iya Pak. ataupun pada jalur PTU. Jadi dia bisa masuk 2 jurusan. Jadi PTU itu polisi tugas umum. Jadi malah diuntungkan 2 jurusan kan, bisa masuk ke Bakomsus dan pada jalur PTU. Selain jurusan yang Bapak sebutin tadi, misalnya contohnya akuntansi dan lainnya, bisa nggak sih Pak daftar? Bisa dia memasuki jalur PTU. Oh, baik Pak. Oh. Hal apa saja nih Pak yang perlu kita siapkan sebagai pelajar supaya kita bisa memenuhi syarat menjadi calon anggota Polri? Ya tadi yang pertama, tadi saya jelaskan badan sehat, administrasi lengkap ya yang di awal ya, badan sehat, administrasi lengkap. Nah, selain itu untuk jasmani itu harus fisiknya harus bagus adik-adik untuk masuk ke anggota Polri. Makanya bagi adik-adik yang masih sekolah dari sekarang harus dilatih, mempersiapkan diri, lari lapangan 7 putaran rutin, push up, sit up, pull up, ring stop, itu rutin saja dilakukan tiap hari. Jadi pada saat tes tidak akan menemui kendala. Terus adik-adik juga bisa ikut bimbel online, itu kan ada bimbel online jadi Polri, Casis Polri, ataupun bimbel-bimbel yang ada di sekitar lingkungan kita. Gunanya apa? Pada saat tes nanti tidak menemui kendala. Jadi untuk menjadi anggota Polri itu harus disiapkan secara matang. Justru pada saat adik-adik persiapan selagi masih sekolah itulah yang nanti setelah mau lulus, begitu tes itu akan lebih mudah daripada adik-adik persiapannya nunggu lulus dulu. Kalau dia nunggu lulus dulu baru ujung-ujung mau daftar, kayaknya nggak ada persiapan ya. Dari sekarang, lebih baik dari sekarang biar persiapannya mateng. Dan kalau untuk Bakomsus anak-anak SMK ini itu tidak seperti anak-anak SMA. Kalau anak-anak SMA yang untuk polisi laki-laki pada tahun ini peraturannya itu kan tingginya harus 165. Tapi di Bakomsus untuk anak laki-laki, untuk anak-anak SMK ini itu tingginya 163. Artinya lebih ini ya. Lebih nurun. Iya. Tapi kalau untuk perempuan sama 160. Tapi yang jelas untuk anak SMK ini harus lebih semangat ya, karena dia diuntungkan 2 jurusan, bisa masuk ke PTU atau ke Bakomsus. Oke. Jadi teman-teman jika ingin menjadi Polri harus mulai mempersiapkan dirinya ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Yang terakhir nih Pak, apa nih pesan Bapak yang dapat memotivasi para pelajar yang bercita-cita menjadi calon anggota Polri? Dari rekan saya mungkin Pak Raffi, apa pesannya untuk adik-adik? Dari saya pesan-pesannya harus tetap
semangat latihan. Yang pertama dari nyiapin jasmani, terus jangan lupa juga kita harus jasmani aja tapi juga harus nyiapin akademik. Iya. Di situ ada PSI, akademik, di situ ada bahasa Inggris, matematika, pengetahuan umum, wawasan kebangsaan. Itu harus disiapin juga. Jadi nggak semua mata-mata hanya di jasmani aja yang kita siapin. Setelah itu kita harus cek dulu nih sebelum daftar. Apalagi dari sekarang masih SMK atau SMA, kita medical check up dulu. Jadi kita bisa tahu apa yang kita kurang di fisik kita, bisa kita benahi dulu. Oke, baik Pak. Mungkin sudah cukup perbincangan hangat kita hari ini. Kami selaku tim Nesa TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke studio kita hari ini. Dan terima kasih juga Bapak sudah membagi tips-tips yang sangat bermanfaat untuk kita, terutama bagi teman-teman yang memiliki cita-cita menjadi anggota Polri. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai host podcast hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.